Teman sejawat, para mahasiswa dimanapun Anda berada, serta insan kesehatan yang kritis. Hari ini saya akan bicara tentang obat-obat good, atau dalam bahasa awamnya good itu sama dengan asam urat ya. Kalau menurut bagian teman-teman di bagian gizi, karena tingginya makan basa purin gitu ya. Itu teorinya. Ada beberapa obat ya, misalnya satu yang paling lama itu phenylbutazone ya. Jadi biasanya diabsorpsi secara lengkap di saluran cerna dan dia dosisnya dose dependent. Jadi semakin besar dosisnya semakin kuat efeknya. Dia bersifat efek antiinflamasi yang kuat, menghambat biosintesa prostaglandin gitu ya. Kemudian indikasinya digunakan adalah untuk good akut, serangan yang akut sekali ya. Itu paling bagus dia gitu ya. Jadi waktu serangan akut itu biasanya goodnya itu bengkak gitu ya dan nyeri gitu ya. Ya, kemudian untuk pemberian terbatas pada penyakit hematik. Itu yang pertama, phenylbutazone ya. Tapi kelemahannya ada efek samping, juga dia bisa menyebabkan edema, bengkak pada sendi gitu ya. Mual muntah itu, gastritis sampai ke ulcus pepticum. Kemudian yang berbahaya untuk pasien-pasien dengan hipertiroid karena dia akan menyebabkan pengurangan pengambilan yodium di tiroid ya. Kemudian bisa juga terjadi anemia. Kalau kontraindikasi tidak boleh diberikan pada penderita hipertensi, gangguan jantung, ginjal dan hepar, serta penyakit ulcus pepticum atau gastritis yang berat gitu ya. Ada orang ngomong yang sudah ada perforasi pada lambung gitu ya. Interaksi obat, makanya saya ingatkan dengan para insan kesehatan yang kritis, kalau makan obat lebih dari satu, mesti tahu dulu interaksi antara satu obat dengan yang lainnya. Yang tidak boleh itu adalah interaksi yang bersifat potensiasi, gitu ya. Kolesteramin mengurangi absorpsinya, artinya kalau diberi dengan kolesteramin itu fungsi daripada phenylbutazone itu akan berkurang, berkompetisi dengan obat antiinflamasi lainnya, kemudian menghambat atau mempercepat metabolisme obat-obat metabolisme hati obat-obat lain gitu ya. Itu kira-kira interaksi obat. Kemudian colchicine juga termasuk obat yang lama gitu ya. Mekanisme kerjanya itu adalah mengganggu metabolisme nukleoprotein gitu ya. Jadi anti mitotik dan anti radang itu masih dipertanyakan, tapi anti radangnya hanya spesifik untuk good ya. Tidak mempunyai efek analgesik, cuman untuk menurunkan goodnya saja gitu ya. Jadi tidak meningkatkan sintesa dan kadar asam urat dalam darah maupun ekskresinya, menghambat migrasi granulosit. Itu kemudian kalau efek sampingnya mual muntah diare, kalau itu terjadi ya, itu obat harus di stop. Kemudian bisa terjadi penekanan sumsum darah tulang, jadi menyebabkan anemia. Bisa terjadi semutan neuritis perifer, miopati sampai nggak bisa buang air kecil ya, anuri ya. Nah yang ketiga probenecid, tapi ini jarang dipakai ya. Ini mencegah atau mengurangi kerusakan sendi pada pembentukan topi. Jadi pada asam urat kadang-kadang di jari-jari tangan ini terbentuk topi, memengkak di sendinya gitu ya, terbentuk topi benjolan gitu ya, sehingga secara estetika menjadi jelek. Kemudian bisa untuk pengobatan hiperuricemia sekunder, tidak efektif pada serangan akut. Kemudian probenecid tidak berguna bila laju filtrasi glomerulus di bawah 30 mg per mililiter ya. Dan efek sampingnya gangguan saluran cerna, nyeri kepala dan reaksi alergi. Kemudian ini yang paling banyak dipakai adalah allopurinol dengan nama dagang yang paling populer, Ziloric, biasanya dosisnya 100 sampai 300 mg per hari. Tapi tolong diingat, obat-obat good waktu serangan akut itu biasanya tidak dianjurkan. Yang dianjurkan justru yang kemarin saya jelaskan tentang obat-obat nyeri. Hilangkan nyerinya dulu ya, baru serangan goodnya itu yang bengkaknya itu ya. Ini jelas menurunkan kadar asam urat gitu ya, terutama untuk good yang kronis itu artinya menahun gitu ya. Akibat polycythemia vera, metaplasmia, leukemia, limfoma, psoriasis atau hiperuricemia karena obat. Jadi ada juga beberapa obat itu menyebabkan peningkatan asam urat ya.
Misalnya salah satu obat TBC gitu ya, ada yang bisa menyebabkan peningkatan asam urat gitu ya. Jadi ada kalau yang menderita TBC hati-hati, ada salah satu jenis obat yang bisa meningkatkan asam urat di sendinya. Mekanisme kerjanya ini menghambat enzim xantin oksidase, ya selanjutnya menurunkan asam urat, menghambat sintesa protein yang merupakan prekursor xantin. Kalau efek samping reaksi kulit kemerahan, ya alergi bisa terjadi demam, leukopenia dan gatal, kemudian gangguan saraf tengah itu, ya bisa terjadi nyeri peripher juga, kemudian anemia, ya dan sudah yang terapi yang sering meningkatkan frekuensi serangan sehingga diberikan colchicine, ya, bisa digabung dengan colchicine kalau serangannya sering berulang gitu ya. Nah, interaksi obat allopurinol bila diberi bersama mercaptopurine, dosis allopurinol harus dikurangi, meningkatkan efek siklofosphamid, menghambat metabolisme probenecid dan antikoagulan oral, serta meningkatkan konsentrasi besi dalam hati. Ini hati-hati kalau pasien ada yang menggunakan preparat FA untuk anemia gitu ya, sebaiknya jangan diberikan pada anak-anak dan hamil. Nah, yang terakhir ini ya, febusoxstat ini yang baru, tetapi saya nggak tahu persis apakah sudah masuk di Indonesia. Ini termasuk golongan non-purine selective inhibitor xantin oksidase ya. Mekanisme kerjanya sampai sekarang belum jelas dan diperkirakan dapat menurunkan kadar asam urat serum ya. Jadi dipakai setelah masa peradangan berkurang gitu ya. Efektivitasnya lebih besar daripada allopurinol ya. Tapi yang paling sering efek sampingnya justru gangguan saluran cerna juga, serta gangguan fungsi hati. Dosis yang dianjurkan 80 mg per hari. Itu dulu, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.